Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau upgrade Mobula 6 ELRS ya, Mobula 6 yang versi LRS yang kemarin sempat saya review juga. Kalian bisa lihat videonya di sini. Si Mobula 67 ini perlu di-upgrade ya, karena menurut saya kayaknya ada beberapa titik yang kurang ya. Nah, ini yang saya upgrade. Sebenarnya udah saya upgrade dan udah saya rakit ya. Ada beberapa yang saya ganti. Yang pertama itu tentang baterai konektornya. Jadi baterai konektor yang awalnya yang PH 2.0 ini saya ganti pakai BT 2.0 ya. Karena saya mau pakai baterai stick, baterai model kayak gini nih. Nah, ini kebetulan saya punyanya BT 2.0 ya, bukan GNB 27. Makanya saya ganti pakai BT 2.0. Dan baterai yang bawaannya yang dapat gratisan ya dari package-nya ini sih kurang bagus ya baterainya. Jadi kalian mending cari baterai lagi atau baterai yang selain ini ya, mau yang GNB 27 atau yang BT 2.0 itu lebih bagus lah daripada baterai bawaannya. Terus untuk frame-nya, ini frame-nya juga saya ganti. Ini sebelumnya frame-nya pakai frame-nya si Happy model ya, cuman ini saya ganti pakai framenya si Beta FPV Meteor 65 karena framenya ini lebih durable ya daripada ini. Ini saya sering pengalaman ini sering patah ya di framenya kalau kita crash. Ini lebih bandel lah yang punyanya Meteor 65 nih, makanya saya ganti. Terus sama kameranya ini juga saya upgrade dari yang sebelumnya pakai Runcam Nano 3, ini saya upgrade jadi Cadex N ya, yang lebih bagus. Color untuk FPV fitnya itu lebih bagus daripada si Runcam Nano 3 ini. Terus untuk motor, nah motornya ini juga saya ganti jadi yang 0802 ya, jadi yang versi lama sebenarnya daripada baterai bawaannya nih. Yang Mobula 6 LRS itu motornya itu lebih kecil ya, dia pakai 0702 26.000 kV-nya emang tinggi, cuman motornya ini kecil. Jadi kalau misalkan kita throttle ya di remote, ini tuh kondisinya kalau mau hover pun itu di atas 50% ya, jadi tinggi banget nih untuk throttle-nya untuk motor ini. Makanya saya pakai motor yang lama aja, kayaknya itu lebih cocok ya buat frame 65 si 0802. Yang ini nih KV-nya juga aku miripin, yang ini kan 26.000 KV, yang ini yang saya pakai 0802 25.000 KV ya. Jadi harusnya sih lebih oke ya daripada yang ini nih yang bawaannya. Terus apa lagi ya, oh ya sama kanopinya ya, kanopinya ini saya pakai punyanya si Nubitron kanopi yang versi 2 ya, jadi modelnya cuma gini doang nih, lebih simpel ya daripada ini. Dan ini sih setauku lebih durable ya, ini kuat banget nih si kanopi ini, jarang pecah ya. Yang pecah malah biasanya kadang ini nih bautnya nih framenya. Terus untuk propellernya itu yang asalnya pakai 2 blade ya, ini saya ganti pakai 3 blade karena saya butuh thrust sama butuh kontrol ya. Yang 2 blade ini sebenarnya bagus, kenceng ya, ngacir. Cuman untuk kontrol itu lebih baik pakai yang 3 blade atau 4 blade. Oke, paling itu aja sih upgrade-nya. Karena ini udah di-upgrade, saya perlu setting ulang ya untuk Betaflight-nya. Dan sekaligus saya mau tunjukin bagaimana caranya tuning yang paling simpel untuk Betaflight 4,3 ya. Itu menggunakan preset. Nanti akan saya tunjukkan, dan itu gampang banget, terutama buat pemula kayak saya nih yang males ngetuning. Di situ udah ada tuningan by default ya yang dibikin oleh pilot-pilot yang mahir lah. Itu udah disediain di sana. Oke, langsung aja kita ke PC ya. Oke teman-teman, balik lagi ya ke PC. Kita akan coba setting FC Mobula 6 ELRS, SPI receiver ELRS ya, built-in. Kita akan coba setting ya. Jadi kita akan buka aja Betaflight Configurator. Ini menggunakan Betaflight Configurator yang 10.8.0 ya, karena menggunakan Betaflight 4.3 which is itu belum official release ya, masih release candidate. Nah ini saya colokkan dulu drone-nya.
atau si Mobula 6-nya. Oke, nah ini karena masih baru ya, jadi accelerometernya itu belum dikalibrate. Nggak apa-apa, kita kalibrate dulu. Ini tinggal ratakan dengan permukaannya datar, kemudian klik calibrate accelerometer. Nah, ini harusnya udah nggak muncul lagi untuk warning tadi ya. Nah, hal pertama yang biasa saya lakukan kalau misalkan FC-nya itu menggunakan SPI receiver ELRS, itu kita upgrade ya ke latest firmware, karena biasanya itu bawaannya masih ELRS versi 1, sementara sekarang udah banyak pakai versi ELRS 2 ya di remote, jadi mesti kita naikkan. Itu caranya, kalian mesti update firmware di menu ini. Tapi kalian mesti ingat ya, targetnya ini adalah Hamo atau Crazy Bee F4 SX 1280. Oke, kita klik aja update firmware. Nah, di sini kalian perlu centang ini ya, show unstable release sama enable expert mode. Karena belum official release, kita pilih yang development ya di sini, atau yang release candidate ini juga bisa. Nah, di sini kita tinggal pilih aja nih. Tadi kan targetnya ini ya, Crazy Bee F4 SX 1280. Kalau misalkan belum atau buat mastiin, kalian bisa klik nih. Ini fitur terbaru dari Betaflight Configurator 10.8.0 ya. Ini kita bisa klik auto detect ya, kalau misalkan untuk mastiin lagi. Nah, ini udah di verify ya, ada tulisannya. Portnya itu si Crazy Bee F4 SX 1280. Ini pilih aja yang paling terakhir ya. Ini di saat di video ini dibuat ya. Ini yang rilis kandidat 4. Ini baru nih kayaknya rilis kandidat 4 nih. Ya, di bulan April ya, tanggal 6. Kita pilih, kemudian tinggal kita load firmware online. Dia akan ngeload, dan ini catatan ya, ini perlu koneksi internet kalau misalkan kalian pilih menunya dari sini, karena dia download langsung ke internet. Nah, ketika udah di load firmware, ini kalian tinggal klik flash firmware. Nah, ini pastikan ya, ini sekali lagi ininya itu udah benar, karena kalau nggak benar, targetnya salah, itu FC kalian bisa abnormal nanti fungsinya. Oke, kita langsung flash firmware. Oke, ini udah proses ya, ini tunggu aja. Kalau misalkan kalian stuck di initial bootloader, itu berarti ada masalah di ininya ya, koneksi USB dengan si micro drone-nya atau FC-nya. Kalian mesti pakai Impulse RC driver fix, itu bisa juga pakai itu, atau kalian restart aja komputernya ya, biasanya itu juga membantu ngatasin masalah kayak gitu. Oke, sambil nunggu kita akan oh udah selesai ternyata, cukup cepat. Oke, ini udah programming successful. Kita connect lagi ya. Nah, ini balik lagi nih, warningnya muncul karena baru di firmware flashing ya. Jadi ini muncul nih. Ini ada dua nih yang harus kita setting. Yang pertama itu ini motor protokolnya, outputnya itu belum di select ya. Itu mau pakai apa nih? Di shot berapa, atau pakai PWM atau yang lain tuh nanti kita set. Terus yang satu lagi yang tadi tuh, yang accelerometer itu is not enable tapi belum dikalibrate ya. Kita close, karena udah di halaman ini kita calibrate aja accelerometernya. Kita calibrate. Oke, jika udah kita masuk ke yang bagian motor nih, yang tadi. Nah, ini di bagian ini ESC atau motor protokol nih, kita pilih aja. Karena ini Betaflight 4.3 dan prosesornya itu di FC-nya itu menggunakan F4 ya. Saran saya sih pakai yang di shot 300 ya, bukan di shot 600. Nah, ini kalian pilih aja ini, kemudian save and reboot ya. Yang ini biarkan aja, karena nanti saya akan tunjukkan untuk cara setting yang paling gampang ya untuk ngetuning dan segala macam di Betaflight 4.3. Ini kita save and reboot aja. Oke, ini udah connect lagi. Nah, di versi yang terbaru kalian itu untuk melakukan tuning ya, itu bisa menggunakan preset untuk Betaflight 4.3 nih. Ini kita klik aja preset. Nah, di sini udah banyak banget pilihan.
kalian bisa pilih yang mana aja. Jadi untuk basis tuning itu kalian sekarang lebih gampang nih, nggak perlu mengira-ngira dari menu PID tuning ini ya. Nah, PID tuning ini kan kalian mesti ngira-ngira nih, geser-geser seberapa banyak. Nah, di Betaflight 4.3 itu udah ada menu baru namanya preset. Nah, ini udah dibuat oleh para pilot-pilot FPV yang udah mahir-mahir ya di luar negeri. Kalian bisa pilih. Nah, karena yang mau saya setting itu jenisnya Whoop ya, itu biasanya saya categorize ya, pilih di sini. Itu saya pilih, oh bukan yang di sini, berarti yang di sini mungkin ada nggak Whoop, 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 Whoop. Nah, ini ada Whoop ya. Ini saya pilih aja. Nah, ini udah muncul nih, ada beberapa. Kalau misalkan nggak ada pilihannya ya di sini, kemungkinan kalian mesti masukin preset source-nya yang ada di sini. Nah, di sini tuh kalian bisa masukin beberapa preset source dari luar ya. Kalian tinggal add new source, kemudian masukin aja ininya apa namanya name-nya sama URL-nya. Biasanya ada di GitHub ya. Cuman karena apa namanya kita pakai yang official aja. Ini kita delete ya, kita cancel. Saya mau pakai rencana mau pakai yang official preset. Oh, ini balik lagi ke sini. Tadi aku pilih Whoop ya. Whoop, Whoop, Whoop mana nih? Nah, ini Whoop. Nah, untuk Whoop itu biasanya saya pakai punyanya si ini ya, si AYYKYYY. Waduh, susah banget namanya. Tapi saya pakai ya punyanya ini yang tuningannya itu lumayan cocok ya, agresif dan cocok buat race. Atau kalau kalian pengen nyantai pakai punya yang UAV tag ini juga bagus juga. Ini saya juga udah pernah cobain pit tuning settingannya si UAV tag ini juga bagus. Nah, cuman kalau misalkan buat race ya itu yang paling enak menurut saya punyanya yang si AYYKYYY ini. Kita klik aja. Nah, di sini kalian bisa pilih ya optionsnya. Ini ada beberapa pilihan. Nah, di sini banyak nih pilihannya. Kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian ya. Misalkan apa nih, shock composition-nya 80%, 1S voltage ya, karena kita pakai 1S ya. Ini kita klik juga. Shock composition 80%. Coba kita klik aja ya semuanya. Arm any angle. Ini saya klik aja nih semuanya. Nanti kita coba sesuaikan dengan keperluan kita. Yang penting kita samakan dulu settingannya. Terus kalian kalau misalkan pingin apa aja yang diganti sih, kalau misalkan kalian advanced user itu kalian bisa klik yang ini nih, show CLI. Nah, itu yang diganti tuh ini nih settingannya. Tuh banyak banget nih. Saya juga nggak ngerti parameternya apa aja yang disetting karena saya juga nggak begitu ahli ya dalam ngesetting parameter di Betaflight. Jadi kalau pakai yang ini ya, maksudnya fitur terbarunya Betaflight 4.3 itu lebih gampang lagi buat pemula kayak saya nih. Nah, kalau misalkan kalian udah ngerti apa aja yang diganti ya, atau kalau mau nyoba ya, itu kalian bisa langsung pick. Cuman saya ada kelupaan nih, biar apa namanya nggak salah atau bisa dibalikin ke settingan sebelumnya. Itu sebaiknya kalian backup dulu. Ini saya lupa nih ada step yang kurang nih. Nah, kalian backup dulu nih. Cara backupnya gimana? Kalian masuk ke command line interface di sini. Nah, di sini kalian ketikkan div all ya. Ini untuk simpen parameter yang berubah di settingan sekarang. Oh, ini karena baru di flash ya, jadinya agak sedikit nih. Tapi kalau misalkan kalian punya existing ya, maksudnya belum flash itu biasanya di sini agak banyakan nih. Ini karena baru di flash dan belum ada settingan apa-apa ya, harusnya sih nggak di backup juga nggak masalah ya. Cuman kalau kalian misalkan udah banyak settingan yang menurut kalian udah cocok dan pengen nyoba preset, kalian sebaiknya lakukan backup dulu. Ini saya nggak lakukan backup ya. Kalau misalkan kalian lakukan backup ya, ini tadi default ini kalian save aja nih ke file nih. Nah, seperti ini. Oke, kembali lagi ke preset.
Mana nih preset? Oke. Wah, ininya apa namanya? Hilang lagi nih. Mesti ngefilter lagi nih. Kita set yang paling bawah ya. Whoop. Oke, kita pilih yang ini. AYYKYYY. Oh, susah banget. Aduh, error loading preset from internet. Ini internet saya lagi masalah nih. Kita coba klik lagi. Nah, keluarkan. Tadi sempat terputus internetnya. Ini saya pilih semuanya aja. Oke. Terus kalian tinggal pilih pick nih di sini, klik pick. Nah, ini akan ada kotak warna merah ya di sini, artinya ini lagi di pick ya. Kemudian untuk mengapply settingannya itu kalian pencet save and reboot nih. Nah, ini akan proses applying configuration. Ini harusnya cepat. Nah, ini udah ke apply ya settingan dari preset yang kita pakai. Ini kita bisa cek nih. Nih, contohnya PID tuning tuh udah berubah ya dari yang tadi. Ini tuningannya yang tadi udah diubah, ngikutin tuningannya dari preset. Nah, paling itu aja ya sebenarnya. Kalau kalian misalkan pakai preset, kalian tinggal tes lagi aja terbang, performanya kalian cocok nggak dengan preset ini. Kalau enggak ya kalian bisa balik lagi atau kalian coba preset yang lain nih. Ini banyak banget nih, nggak hanya whoop ya, tapi dari whoop sampai drone 7 inci nih kalau kita lihat nih. Oh, ada yang sampai 9 inci ya. Pokoknya lebih gampang lah sekarang untuk pemula ya, kalau misalkan mau men-setting Betaflight. Oke, ini saya mau coba terbangin aja setelah pakai preset ya. Langsung aja kita coba. Oh, tapi modesnya belum di ini ya, belum di setting tadi. Ini saya set dulu. Saya biasanya cuman ngaktifin ini arming, kemudian angle mode ini saya set di sini, sama beeper saya kadang perlu juga, ini saya set. Kemudian yang paling penting ini nih, kalau pakai whoop, turtle mode, flip over after crash ya. Nah, ini saya pakai di sini di aux 4. Oke, kayaknya udah oke nih. Kita save. Terus sama receiver ya, tadi karena baru pertama kali flash. Oke, ini udah express LRS. Tinggal nyeting yang ini nih untuk bending freeze nya. Ini pernah saya bahas juga nih di video saya sebelumnya untuk ngeset pending freeze di SPI receiver express LRS. Ini saya perlu ini ya, ambil contekan dulu nih di Google. Untuk komennya saya agak lupa. Ini internet saya agak lemot ya, mohon maaf jadinya agak lelet nih. Nah, express LRS SPI. Nah, ini kita klik, nanti akan keluar ya petunjuk komennya apa sih yang harus di execute. Nah, di sini nih ada nih pending freeze. Nah, ini pending freeze nya punya saya nih, sesuaikan ya dengan punya kalian. Ini kalau saya sini Cak3 FPV. Oh, nah ini ya, UID page-nya udah keluar. Ini kita tinggal copy nih komennya ini di Betaflight. Kita enter. Kemudian satu lagi nih untuk ngeset paket rate ya. Ini karena saya pakai paket rate 250 Hz, itu indeksnya 1 ya. Oke, save. Oke, paling itu doang sih settingnya yang biasa saya lakukan, karena tadi udah di set juga ya presetnya. Nah, itu langsung ubah semua settingan nih, kecuali yang tadi ya pending freeze. Oke, langsung kita coba aja terbangin ya. Kita disconnect dulu. Oke, let's go, kita coba aja. Oke teman-teman, kita akan coba terbangin mau pula 6 HD yang udah kita upgrade ya. Dan kita coba presetnya si AYYKYY. Aduh, lompat-lompat men. Oke, secara
performa sih sebentar ya, aku agak membiasakan tuningannya yang baru nih. Enak juga nih kayaknya, lumayan gak ada itu propos. Ada motor. Yes. Set. Oke. Enak nih, lumayan. Asli tuningannya lumayan. Kita coba belusukan sini. Set. Burik. Hampir aja nabrak tadi. Tapi karena ukurannya kecil ya, jadi agak lumayan nih. Set, kita ikutin yuk motor. Ini 25 mW nih. Lupa. Oke. Set. Kabel. Asik nih. Nggak nyangka nih, 65 mm bisa lumayan lincah nih. Aduh. Setelah dicek ternyata habis kena crash tadi lumayan ya, ini ada damage-nya nih. Yang ini jelas nih, tuh lepas ya kanopinya, bautnya satu nih pecah nih, tempat bautnya dari frame-nya. Terus ininya juga FC-nya jadi ini ya keluar dari karetnya. Ini harus diperbaikin ya, atau mesti ganti frame ya, cuman mesti dicari lagi. Oke lah, paling itu dulu, lagian udah azan juga. Thank you ya udah melihat video saya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you dan bye bye.